Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali pertanyaan inti nih dari materi esensialisme yang Anda bagikan. Di tengah, ya ampun, lautan kesibukan sama pilihan ini, gimana sih caranya kita memilah sedikit hal yang vital dari sekian banyak hal yang, ya, trivial gitu. Fokus kita hari ini ada di bagian eksplorasi. Katanya ini langkah awal krusial ya, buat bisa memilah itu. Betul, betul sekali. Jadi sumber-sumber Anda itu menekankan ya, sebelum kita bisa memilih yang esensial itu, kita harus sengaja dulu menjelajahi berbagai kemungkinan yang ada gitu. Jadi bukan soal reaktif aja sama setiap permintaan atau peluang baru, tapi ini proses eksplorasi yang sadar, yang terarah buat nemuin apa sih yang benar-benar layak dapat energi kita. Menarik, menarik. Berarti ada prosesnya ya, nggak langsung pilih aja. Oke, jadi misi kita sekarang, kita bedah 5 praktik kunci deh dari materi itu, yang bisa bantu Anda nih dalam proses eksplorasi dan pemilihan ini. Langsung aja ya, praktek pertama. Sip. Praktek pertama ini intinya soal menciptakan ruang. Ruang buat mikir, buat melarikan diri sebentar lah dari kebisingan sehari-hari. Esensialis itu paham kalau kesibukan terus-terusan itu malah jadi penghalang terbesar buat ngelihat jernih mana yang penting. Dan ruang ini penting nih, harus diciptakan sengaja. Saya lihat tuh contoh-contohnya di materi Anda. Ada Frank O'Brien yang bikin Do Not Call Monday, terus Jeff Weiner dari LinkedIn malah jadwalin waktu kosong tiap hari. Bahkan Bill Gates punya Think Quick. Kedengarannya aneh ya, di dunia yang kayaknya muji banget kesibukan, tapi ini justru fondasinya ya. Tepat sekali. Ini bukan soal kemewahan loh, tapi ini disiplin strategis. Tanpa jeda buat mikir, ya kita cuma bakal terus bereaksi aja. Nah, ruang ini memungkinkan kita buat mundur dikit, evaluasi. Bukannya cuma lari terus di treadmill kesibukan itu. Oke, jadi punya ruang dulu. Nah, setelah punya ruang, gimana ngisinya biar efektif? Ini nyambung ke praktek kedua nih, melihat gambaran besar dan mendengarkan. Mendengarkan secara mendalam, gitu ya. Kayak jadi jurnalis buat hidup kita sendiri. Saya ingat cerita Nora Ephron itu, soal berita intinya, hari Kamis tidak ada sekolah. Itu ngenam banget. Fokus ke inti, bukan detail permukaan doang. Iya, persis. Yang ditekankan di sini tuh kita cari berita utama dalam hidup kita, dalam kerjaan kita. Bukan cuma kejadian sehari-hari, remeh-temeh gitu. Salah satu cara yang disaranin itu ya mencatat jurnal, terus dibaca lagi jurnalnya. Tapi bukan buat lihat detailnya ya, tapi buat cari pola atau tema besar yang muncul terus. Atau nih kayak Jen Chen, dia langsung ke Nepal. Jadi nggak cuma baca laporan, tapi melihat dan mendengar langsung biar paham masalah intinya apa sebelum dia bikin solusi inkubator itu. Tujuannya yaitu mengklarifikasi pertanyaan sebenarnya itu apa sih yang perlu dijawab? Menarik soal jurnal itu. Tapi gimana bedainnya ya antara pola penting sama ya sekedar keluhan acak aja gitu di jurnal? Ada tipsnya nggak dari sumbernya? Sumbernya sih menyarankan kita cari tema atau emosi atau masalah yang munculnya tuh berulang kali dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini seringnya nunjukin isu yang lebih dalam atau prioritas yang keabaikan, bukan sekedar kejadian harian biasa aja. Oke, masuk akal, masuk akal. Cari yang berulang, ya. Nah, praktek ketiga ini nih agak bikin kaget saya. Merangkul kebijaksanaan bermain. Sering banget kan dianggap nggak produktif, buang waktu, tapi materi Anda malah bilang ini esensial. Kok bisa gitu ya? Iya, karena bermain itu punya fungsi yang jarang kita sadari. Riset kayak yang dikutip Stuart Brown itu, nunjukin kalau bermain itu ngaktifin bagian otak yang sama yang kita pakai buat perencanaan strategis, buat ambil keputusan. Jadi ini bukan cuma relaksasi loh, bermain itu secara aktif menstimulasi kreativitas, adaptabilitas. Makanya perusahaan kayak Pixar atau Google, mereka malah dorong karyawannya buat main. Karena mereka tahu ini bisa buka kemungkinan baru, cara pandang baru, penting buat eksplorasi kan? Wah, keren juga ya. Jadi bermain itu kayak latihan strategis terselubung gitu ya. Nah, praktek keempat ini balik ke dasar banget nih. Melindungi aset utama kita, yaitu tidur. Cerita si Geoff itu yang ambisius tapi akhirnya burn out gara-gara ngorbanin tidur, itu peringatan keras banget ya. Persis. Aset terbesar kita buat bisa kontribusi itu ya diri kita sendiri. Mental kita, fisik kita.
Kalau kurang tidur kronis, itu ngerusak aset itu secara, ya, sistematis. Ini bukan soal malas atau rajin loh ya, tapi soal ngejaga mesin kita ini biar bisa berfungsi optimal, buat bisa milah, buat bisa ngerjain hal-hal penting itu. Dan risetnya juga jelas banget kan ya, kurang tidur dampaknya bisa separah orang mabuk katanya, buat performa kognitif. Tokoh-tokoh kayak Jeff Bezos, Mark Andreessen, mereka malah jaga banget tidur 7-8 jam. Jadi tidur cukup itu bukan akhir dari produktivitas ya, justru prasyarat. Biar bisa mencapai kontribusi tertinggi, biar bisa mikir jernih. Benar sekali. Tidur yang cukup itu memungkinkan kejernihan berpikir, yang kita butuhin banget buat proses seleksi nanti. Nah, ini nyambung kita ke praktek kelima, yang terakhir nih dalam fase eksplorasi ini, yaitu menerapkan seleksi yang ketat. Nah, ini dia nih, soal berani bilang tidak. Konsep kaidah 90% itu lumayan ekstrim ya kedengarannya. Kasih skor 0-100 buat sebuah pilihan, kalau di bawah 90, anggap aja 0, tolak. Atau kayak kata Derek Sivers itu, kalau bukan jelas ya, maka itu jelas tidak. Iya, kekuatannya prinsip ini tuh dia maksa kita buat naikin standar. Kayak Warren Buffett lah, dia kan cuma investasi di sedikit banget peluang yang dia yakin banget. Atau Nancy Duarte yang fokusin agensinya cuma ke satu keahlian aja. Ini bukan cuma soal nolak yang jelek ya, tapi juga berani nolak hal-hal yang lumayan bagus atau menarik. Demi apa? Demi fokusin energi ke sedikit hal yang benar-benar luar biasa, yang esensial buat Anda. Seleksi ketat ini jadi kayak puncak dari proses eksplorasi tadi. Oke, jadi jelas banget ya. Memilah yang vital dari yang trivial itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, pasif. Ini proses eksplorasi yang aktif, yang disengaja. Pakai praktek-praktek tadi. Bikin ruang, lihat gambaran besar, berani main, jaga energi dengan tidur cukup, dan akhirnya terapin filter seleksi yang ketat banget. Iya. Dengan ngelakuin eksplorasi sadar ini, Anda jadinya nggak cuma ngisi waktu kosong, tapi Anda memastikan energi Anda yang berharga itu ya tercurah ke hal-hal yang bawa dampak dan makna terbesar. Sesuai tujuan Anda gitu. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan ya, dari kelima praktik eksplorasi yang kita bahas tadi, bikin ruang, melihat gambaran besar, bermain, tidur cukup, sama memilih dengan ketat, kira-kira mana satu praktik aja deh yang kalau Anda mulai terapin secara konsisten minggu ini, bakal ngasih pengaruh paling besar buat bantu Anda bedain apa sih yang sungguh esensial buat Anda saat ini? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.